Nah, terkait perkembangan hari ini pun pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah dukungan eksplisit organisatoris PKS tentu saja harus kami konsultasikan kepada beliau. Sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20%. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya memutuskan mendukung pencalonan Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sikap itu disampaikan secara resmi oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman usai bertemu dengan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri di Istanbul, Turki pada hari Sabtu 28 Januari 2023. Pertemuan yang dilakukan bersama Presiden PKS Ahmad Saiku dan perwakilan Anies di tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan. Pertemuan tersebut dihelat setelah Demokrat secara resmi menyampaikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu di pendopo Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024. Sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20%. Kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dalam jumpa pers di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, hari Senin 30 Januari 2023. Kendati telah menyatakan dukungannya kepada Anies, namun sikap resmi PKS secara organisatoris baru akan disampaikan kepada publik saat rapat kerja nasional PKS pada tanggal 24 Februari mendatang. Namun, menurut Sohibul, pernyataan itu bisa saja disampaikan lebih cepat setelah Salim Segaf dan Ahmad Saiku tiba di tanah air pada tanggal 3 Februari 2023. Dalam kesempatan yang sama, Sudirman menyatakan dengan dukungan PKS saat ini, Anies telah memenuhi syarat minimum ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% kursi DPR. Kami semua berbesar hati karena pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama kali mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah PT yang cukup, tuturnya. Rencana pembentukan koalisi perubahan yang rencananya mengusung Anies di Pilpres 2024 diinisiasi oleh 3 parpol, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dukungan terhadap Anies pertama kali diberikan Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022. Setelah itu, rencana pembentukan koalisi perubahan terus dimatangkan. Berbagai dinamika terjadi dalam rencana penjajakan koalisi tersebut. Salah satu yang paling mengemuka yakni soal siapa yang akan mendampingi Anies kelak sebagai calon RI 2. Akibat hal tersebut, koalisi tak kunjung terrealisasi hingga kini. Namun, pada hari Kamis 26 Januari 2023 kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan sikap mendukung pencalonan Anies. Barulah kemudian disusul oleh PKS yang menyampaikan sikap serupa. Dengan begitu, PKS menjadi partai terakhir dari inisiator koalisi perubahan yang menyampaikan dukungan tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengaku puas dengan keputusan PKS. Baginya, hal itu memberikan kepastian terhadap pembentukan koalisi perubahan. Kami merasa bahwa soliditas kita ini luar biasa. Semua langkah-langkah untuk memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya koalisi perubahan itu sudah terjawab hari ini, sebut dia.
Hingga kini belum ada perjanjian hitam di atas putih atas pembentukan koalisi perubahan sebagaimana yang telah dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra. Sohibul mengungkapkan, PKS telah menyerahkan penentuan calon wakil presiden pada Anies. Dia pun mengatakan tak memaksakan kadernya untuk dipaksakan dengan Anies dalam Pilpres 2024. Selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan, siapapun dia tidak harus kader PKS, maka PKS tetap akan dalam koalisi ini, ucapnya.